Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, PA pekan ini dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Judul PA pekan ini adalah Menjadi Saksi Kristus, Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Menjadi saksi Kristus, belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan untuk pembacaan Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku sudah membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sketsa PA melalui renungan hari ini, yang tadi kita pilih judul Menjadi Saksi Kristus, Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis sungguh saksi Kristus yang sejati. Maka kita perlu belajar daripadanya. Mengapa? Mengapa disebut saksi Kristus yang sejati? Pertama, dialah yang pertama-tama mengenal Kristus, bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi. Dialah Mesias yang disebut sebagai Kristus atau Anak Allah. Saudara, melalui kacamata manusia, sesungguhnya Yesus tampak biasa-biasa saja. Bukankah dia anak tukang kayu yang sederhana? Nah, tapi Yohanes tahu dengan sangat baik lewat penampakan. Yohanes sudah mendapat karunia dan bisikan Allah. Saudaraku, Injil yang kita cermati hari ini dengan jelas katakan itu, bahwa dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Itu kehebatan Yohanes. Dia peka terhadap petunjuk dari Tuhan. Saudara, Yohanes sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Mesias yang dinantikan untuk keselamatan manusia. Yohanes sungguh sadar akan perannya sebagai yang menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dia mengundang manusia untuk datang kepada Kristus dan tentu dengan bertobat. Di dalam Injil Yohanes dan juga Injil-Injil yang lain, kita temukan bahwa di antara orang-orang yang bertobat, ada yang mengikuti dia, menjadi murid-muridnya. Nah,
Menarik, di saat melihat Yesus, Yohanes tidak segan-segan memperkenalkan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya itu. Katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Akibatnya, saudara, para murid-muridnya itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan berpindah mengikut Yesus. Yohanes bahagia karena Yesus Kristus menjadi lebih besar dari dirinya sendiri dan dia menjadi lebih kecil. Yohanes sungguh setia akan tugas perutusannya. Kesetiaan dan rasa tanggung jawabnya sungguh mendatangkan kebahagiaan baginya. Perhatikan, sebagai pengikut Kristus, kita pun diberi tugas. Kita pun diberi tanggung jawab untuk meneruskan tugas perutusan seperti yang dibuat Yohanes. Karena Kristus memberi tugas kita untuk menjadi saksi tentang keselamatan yang sejati. Di dunia beredar keselamatan palsu dengan berbuat baik, dengan menjalankan perintah agama dan seterusnya. Tapi keselamatan yang sejati itu dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara, supaya tugas perutusan Kristus ini dapat kita jalankan dengan baik, maka beberapa hal penting harus kita hayati dan amalkan. Pertama, Sadarlah bahwa sebagai pengikut Kristus, kita punya tugas untuk mewartakan Kristus. Karena itu hayati dan amalkan tugas perutusan ini sepenuh hati, setia seperti Yohanes Pembaptis. 2. Tanamkanlah kesadaran dalam diri kita bahwa Tuhan selalu mengharapkan kita, para pengikutnya, untuk menjadi saksi supaya banyak orang tidak tersesat. Sekarang banyak yang sesat pikir, dikiranya manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui agama. Saudara tahu, agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah Tuhan melalui Yesus Kristus. Poin ketiga, kalau bukan kita pengikutnya, siapa lagi yang akan mengembalikan anak-anak yang hilang kepada Bapa seperti yang dibuat Yohanes? Banyak yang bertobat berkat pewartaannya. Kita pun bisa buat yang sama dengan cara kita masing-masing supaya orang bertemu Kristus dan bertobat. Dan yang terakhir, saudara, sadarlah selalu bahwa dalam mewartakan kabar sukacita Allah, kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus menyertai, membimbing, menguatkan agar selalu berkata benar. Roh Kudus juga yang membimbing Yohanes Pembaptis untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Dan dia yang membimbing kita juga seperti Yohanes Pembaptis untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Maka belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, mampukanlah kami untuk meneladan Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang setia. Mampukanlah dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjalankan tugas perutusan untuk menjadi saksi Kristus. Tolonglah kami, ya Allah. Berkatilah, mampukanlah kami, ya Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin dan sertai kami. Kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Haleluya. Amin.